Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Aryani Ramadini, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi keuangan yaitu Mayop Accounting 17. Adapun agenda pembahasan saya hari ini, yang pertama yaitu pengertian Mayop Accounting, yang kedua kelebihan dan kekurangan Mayop Accounting, yang ketiga mengoperasikan program Mayop Accounting, yang keempat membuka data Mayop Accounting, yang kelima backup data Mayop Accounting, dan yang terakhir restore data Mayop Accounting. Kita masuk langsung ke dalam pembahasan. Apa sih itu Mayop Accounting? Mayop atau Manage Your Own Business Accounting merupakan software olah data akuntansi secara terpadu atau integrated software, yaitu proses pencatatan data transaksi akuntansi dilakukan dengan cara mengentri data transaksi melalui media formulir yang terdapat dalam Command Center. Kemudian program Mayop akan memproses secara otomatis, cepat, tepat, dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan laporan keuangan. Selanjutnya, kelebihan Mayop Accounting 17. Mayop Accounting 17 ini memiliki banyak sekali kelebihan, di antaranya yaitu user friendly atau mudah digunakan, bahkan oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendasar tentang akuntansi. Selain itu, tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap user. Lalu ada kemampuan traceback semua laporan ke sumber dokumen dan sumber transaksi. Selain itu, dapat diterapkan untuk jenis usaha yang ada di Indonesia, baik untuk skala kecil, menengah, maupun besar. Untuk menampilkan laporan keuangan komparasi, perbandingan, serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Dan juga aplikasi ini sangat mudah dipahami dan digunakan, sehingga bisa diajarkan kepada siswa SMK atau SMA dan mahasiswa, maupun dipelajari oleh user secara mandiri untuk aplikasi langsung dalam pengelolaan perusahaan. Setiap aplikasi tentunya juga memiliki kekurangan. Nah, apa aja sih kekurangan dari Mayop Accounting 17 ini? Yang pertama, tidak ada model fixed asset, sehingga apabila perusahaan memerlukan modul untuk mengelola aset yang dimiliki, maka harus membeli add-on lagi. Selain itu, tidak ada modul intercompany reporting, sehingga apabila perusahaan memerlukan modul untuk membuat laporan keuangan konsolidasi, maka harus membeli lagi add-on. Dan juga kelemahan multi warehouse yang dapat mengakibatkan pengelolaan atas barang konsignasi relatif sulit dikelola dalam Mayop ini, dan juga belum dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dengan multi company. Selain itu, database Mayop adalah file based, sehingga kurang optimal jika digunakan untuk transaksi yang besar dan kompleks. Isu terbaru dari Mayop ini adalah dapat menggunakan server base untuk database-nya, sehingga optimalisasi pengelolaan data lebih realistis. Selanjutnya kita masuk ke dalam mengoperasikan program Mayop Accounting. Jadi dapat teman-teman lihat di sini di gambar itu ada beberapa menu yang terdapat dalam aplikasi Mayop Accounting ini. Di antaranya yaitu Open. Open ini untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada Create, yaitu untuk membuat data baru perusahaan. Ada Explore untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Selanjutnya ada What's New, untuk melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan Mayop. Dan yang terakhir ada Exit untuk keluar dari program Mayop ini. Oke, langkah-langkah membuka data. Yang pertama, kita bisa klik open. Nah, tadi kan saya sebutkan sebelumnya ada menu open. Teman-teman bisa klik menu open dan akan muncul kotak seperti berikut. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Klik tanda panah pada kotak login untuk mencari lokasi penyimpanan file. Kemudian klik nama file, lalu klik open. Selanjutnya, pilih opsi yang ketiga. Nah, di sini kan ada beberapa opsi. Teman-teman pilih opsi ketiga yang I want to active my company file letter. Kemudian teman-teman pilih continue. Setelah itu ada pilihan klik OK atau no. Untuk membuat data baru perusahaan kita pilih menu create. Kemudian klik next. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya langsung supaya lebih jelas.
Dan tahap terakhir untuk melihat data perusahaan atau Explorer. Nah, Mayap ini menyediakan contoh data perusahaan yang telah selesai dibuat. Jadi teman-teman untuk melihatnya klik Explore, kemudian klik OK, maka akan tampil contoh data perusahaan yang disediakan oleh Mayap Accounting 17 ini. Setelah selesai, teman-teman, untuk menutup aplikasi ini, teman-teman bisa klik menu Exit yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya ya, di gambar sudah jelas. Selain itu, kita juga dapat membackup data di Mayap Accounting ini. Jadi data yang kita input itu bisa kita backup. Apa sih backup data itu? Backup data adalah kegiatan menyimpan file data dalam bentuk zip dan meletakkannya di folder backup. Cara membackup data ini yang pertama, teman-teman pilih menu file, kemudian pilih backup. Nanti akan muncul kotak dialog seperti di samping ini. Teman-teman pilih check company file for errors dan juga backup company file only. Setelah itu klik tombol continue. Biarkan proses berjalan beberapa saat sampai muncul tampilan direktori penyimpanan data. Pilihlah media penyimpanan yang akan digunakan, kemudian kotak save in misalnya akan disimpan pada flash disk atau CD atau media penyimpanan lain. Contoh berikut penyimpanan membackup data ke dalam flash disk. Teman-teman bisa lihat gambarnya langsung. Kemudian ubah nama save. Selanjutnya klik save. Kemudian teman-teman bisa ubah nama file, kemudian bisa klik save. Tunggu proses sampai selesai, maka data akan di backup ke dalam flash disk. Selanjutnya kita juga dapat merestore data yang sudah di backup tadi. Apa sih restore data itu? Restore adalah kegiatan memanggil kembali data yang tersimpan dalam bentuk zip yang merupakan hasil backup. Nah, langkah-langkah restore yang pertama, teman-teman sama seperti backup tadi, pilih menu file, kemudian pilih restore, kemudian klik no. Setelah itu akan muncul kotak dialog untuk mencari lokasi penyimpanan file backup data yang telah dibuat. Klik tanda panah pada kolom login, kemudian klik file backup yang dimaksud, lalu klik open. Mayap akan mengonfirmasi penyimpanan ulang di backup tersebut. Pilih lokasi penyimpanan dan ubah nama file yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kemudian klik save. Tunggu proses sampai selesai. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat langsung gambarnya di sini. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai beberapa menu yang ada di Mayap Accounting 17 ini. Akan tetapi jika teman-teman ingin melihat lebih jelasnya lagi cara penginputannya, teman-teman bisa langsung nonton video YouTube-nya. Saya akan taruh linknya di deskripsi untuk membantu teman-teman mendalami aplikasi ini lebih lanjut. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.